Pada tahun 2008, Wakil Presiden Yusuf Kala menekan kontrak untuk pengadaan kendaraan tempur APC Anoa 6x6 sebanyak 154 unit yang akan diproduksi oleh PT Pindad. Berdasarkan rencananya, Anoa tersebut akan menggantikan APC yang uzur seperti Elvis Saracen dan mengisi kebutuhan batalion infanteri dan kavaleri. Namun seiring berjalannya waktu, TNI Angkatan Darat melihat adanya kebutuhan kendaraan tempur dengan penggerak 8x8. Hal ini dikarenakan platform 8x8 memiliki kapasitas angkut, mobilitas, dan pengaplikasian protection system yang jauh lebih baik daripada Anoa. Maka dari itu, Indonesia secara resmi bekerja sama dengan Excalibur dengan melibatkan PT Pindad untuk memenuhi kebutuhan rampur 8x8 pada tahun 2015. Pada parade HUT TNI ke-72, Panther II untuk pertama kalinya diperlihatkan kepada publik. Diketahui Indonesia telah menerima 4 unit Panther II pada saat itu. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai program yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat perihal rampur Panther. Lalu spesifikasi dan fitur seperti apa yang dimiliki oleh kendaraan ini? Berapa banyak jumlah yang akan dibeli TNI Angkatan Darat beserta nilai kontraknya. Dan yang terpenting adalah bagaimana masa depan bagi Panther untuk TNI Angkatan Darat dan industri dalam negeri. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita memasuki pembahasan topik ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini bila bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Pada tahun 2017, Indonesia telah menyepakati kerjasama dengan Republik Ceko dalam bidang pertahanan. Dalam kesepakatan tersebut, Czech Export Bank Republik Ceko memberikan pinjaman sebesar 130 juta US dollar yang nantinya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Hingga saat ini, terdapat beberapa kontrak pengadaan yang telah terrealisasi. Di antaranya adalah pengadaan M3 Amphibious Rig sebanyak 16 unit yang dikombinasikan dengan Panther II Amphibious sebanyak 4 unit dan beberapa kendaraan Zenny lainnya yang disuplai oleh Excalibur Army. Kendaraan tersebut telah diserah terimakan kepada Satuan Yonzipur yang di bawah Komando Divisi 1 dan Divisi 2 Kostrad. Panther II merupakan kendaraan tempur yang dikembangkan dan diproduksi oleh Steyr Daimler Buss Austria serta dilisensi oleh Ceko dan Portugal. Secara umum, Panther II memiliki panjang 7,3 meter, lebar 2,6 meter, tinggi 3,9 meter, dan memiliki bobot 18,7 ton. Dengan ditenagai mesin Cummins diesel T450 HPCR, kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 105 km per jam dan dapat menjelajah hingga 700 km. Panther II memiliki proteksi balistik dan anti ranjau standar 4569 level 4 yang berarti dapat menahan terjangan proyektil 14,5 mm dan ranjau anti-tank 10 kg. Platform cari rampur ini memiliki modularitas yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, terdapat beberapa varian yang terdiri dari sebagai berikut. Perlu diketahui, hanya varian APC dan IFV yang memiliki fitur amfibi. Dengan adanya waterjet propulsion, kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 6 knots dan dapat menghadapi sea speed level 2. Untuk varian IFV atau FSV, terdapat berbagai macam opsi untuk turretnya. Varian IFV yang akan dimiliki TNI Angkatan Darat nantinya akan menggunakan turret RSU-30 Mark II yang nantinya disuplai oleh Elbit System Brazil. Berdasarkan rencana kebutuhannya, Divisi 3 Kostrad akan membentuk Satuan Yonzipur dengan peralatan serupa yang telah dimiliki oleh Divisi 1 dan Divisi 2. Selain itu, Indonesia juga berhasil memanfaatkan pinjaman luar negeri sebesar 28 juta US dollar untuk pengadaan Panther II. Dengan total nilai kontrak tersebut, TNI Angkatan Darat akan menerima 22 hingga 23 unit pada tahun 2022 ini.
Kementerian Pertahanan dan Menteri Kerjasama Industri Ceko telah memberikan dukungan penuh dalam negosiasi kontrak kerjasama untuk mendukung proyek ini. Bila tidak ada kendala, maka PT Pindad dapat merealisasikan perencanaan dari roadmap ini. Dan tentu saja, PT Pindad dapat melibatkan diri dalam proses produksi Pender 2 dengan menggunakan nama Cobra. TNI Angkatan Darat sendiri berencana untuk mengorder sebanyak 250 unit untuk memenuhi kebutuhan batalion mekanis dan batalion kavaleri ke depannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Darat, PT Pindad juga mengembangkan rampur amfibi 8x8 untuk kebutuhan marinir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Pindad akan menggunakan platform Pender 2. Bila mana rencana tersebut terrealisasi dan diterima baik oleh marinir, maka PT Pindad akan memiliki sinergi positif untuk mendukung komunalitas dalam memenuhi kebutuhan rampur TNI. Pada 27 Januari 2021 lalu, Duta Besar Republik Ceko Jaroslav Dolecek mengunjungi Mabes AD dan bertemu dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman untuk membahas kerjasama militer. Hal ini menandakan bahwa TNI AD akan memiliki mitra strategis dengan Excalibur Army untuk menyuplai kebutuhan TNI Angkatan Darat di masa depan. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kendaraan tempur infanteri Pender 2 ini? Setujukah kalian bila mana Pender 2 menjadi platform standar 8x8 untuk TNI Angkatan Darat dan Marinir di masa depan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.